kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, warga GKJ Karangasem yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga kita selalu diberkati dengan kesehatan dan keselamatan. Pada acara Ragi Roti pagi hari ini, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu melalui virtual, tapi kami tetap bersyukur Tuhan karena kami masih Engkau beri kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam penyampaian firman-Mu ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam bimbingan-Mu. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Ragi Roti pada pagi hari ini mengambil tema bagaimana kita harus memiliki pikiran sesuai dengan firman-Nya dan hidup seperti Tuhan Yesus. Sesuai dengan tujuan hidup kita, yaitu segambar atau serupa dengan Kristus, artinya seluruh pikiran, perasaan, sikap, dan tindakan kita haruslah selaras dengan firman Tuhan dan sama seperti pikiran dan perasaan yang ada pada diri Tuhan Yesus. Menjadi seperti Kristus adalah melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan dan pikirkan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan dan pikirkan? Dalam Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Tuhan Yesus melakukan apa yang Allah Bapa firmankan. Tuhan Yesus melakukan seluruh firman Allah yang ada tertulis dalam Alkitab, bukan hanya sebagian saja. Ketika kita percaya dan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus seperti yang dijanjikan oleh firman Tuhan, maka seharusnya kita percaya dan menerima firman Tuhan. Sebagai contoh, firman Tuhan yang berkata, "Berilah maka kamu akan diberi." Apakah kita percaya hal ini dan kita belajar untuk memberi, bukan hanya ingin diberi? Firman Tuhan berkata, ketika kita mengampuni orang lain, maka kita juga akan diampuni oleh Bapa di surga. Apakah kita percaya akan hal itu dan bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita, serta tidak menyimpan kepahitan atau kebencian di dalam hati? Tuhan berfirman, "Mengucap syukurlah dalam segala hal." Apakah kita tetap mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik atau malah mengomel atau mengeluh? Firman Tuhan berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Apakah kita percaya akan janji Tuhan itu, atau kita akan bersusah payah untuk menjadi kaya? Firman Tuhan berkata, "Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu." Apakah kita mengiring Tuhan dengan sukacita dan menikmati janjinya, atau kita merasa terpaksa dalam beribadah kepadanya? Janganlah membatasi Tuhan dengan hanya mempercayai sebagian firman-Nya saja.
Percayalah kepada seluruh janji Tuhan dalam firman-Nya, dan lakukanlah itu, maka kita akan melihat pernyataan kuasa dan kebaikan Tuhan. Hal ini bisa terjadi ketika kita memiliki pikiran dan perasaan yang ada dalam Tuhan Yesus. Pikiran kita sebagai manusia biasa sangatlah terbatas dalam mengerti kehendak Tuhan dan kemauan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya biarlah pikiran dan perasaan kita diperbarui oleh Roh Kudus untuk menjadi sama seperti pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Seperti dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi, apakah itu pikiran dan perasaan Kristus? Pikiran dan perasaan Kristus yaitu taat pada kehendak Bapa, rendah hati, belas kasihan, dan melekat dengan Allah. Taat kepada kehendak Bapa. Jika kita membaca Matius 26 ayat 39, pada waktu itu Tuhan Yesus hendak disalibkan. Ia berdoa kepada Bapa agar jikalau mungkin ia dijauhkan dari penderitaan yang harus ia alami di kayu salib. Namun kemudian Tuhan Yesus melanjutkan doanya, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Inilah pikiran Tuhan Yesus, yaitu ketaatan ia dan pada perintah Bapa untuk mati di kayu salib. Tuhan Yesus tahu penderitaan apa yang akan dialaminya kelak. Namun ia taat, bahkan taat sampai mati. Ketaatan pada Allah adalah prinsip hidup Tuhan Yesus. Dan ia juga ingin kita memiliki prinsip yang sama dengan dirinya, yaitu taat kepada Allah dan firman Tuhan. Rendah hati, seperti di dalam Filipi 2 ayat 6-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pada dasarnya Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Namun selama berada di dunia, Tuhan Yesus tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu harus dipertahankan. Ia lahir di dunia sebagai orang miskin di kandang domba, tinggal di keluarga tukang kayu yang miskin, berteman dengan penyamun, pemungut cukai, nelayan, dan orang-orang miskin lainnya. Dan terakhir, ia mau menjadi hamba dan pelayan bagi murid-muridnya. Bahkan mau membasuh kaki mereka yang merupakan tugas seorang hamba atau budak. Kita bisa bayangkan bila semua orang percaya mengerti tujuan hidup mereka, yaitu menjadi serupa dengan Kristus dalam hal kerendahan hati. Maka dapat dipastikan tidak akan ada lagi perselisihan, tidak akan ada lagi orang yang sikut kanan, sikut kiri, menjilat ke atas, menekan ke bawah untuk mencapai keinginannya. Dan tidak ada lagi orang yang mementingkan diri, memperkaya diri, menyombongkan diri, merasa pandai, dan sebagainya. Sikap Tuhan yang ketiga, belas kasihan. Seperti di dalam Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah
dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Inilah perasaan Tuhan Yesus, perasaan yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang dan tak tergembalakan. Tuhan Yesus begitu mengasihi manusia. Selama pelayanannya di dunia ini, Ia memberi makan mereka yang lapar, menyembuhkan yang sakit, dan memulihkan hati yang hancur. Kasih Tuhan Yesus kepada manusia tidak terbantahkan, sebab di akhir pelayanannya, Ia rela menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa manusia dan menyelamatkan semua orang yang mau percaya kepadanya. Tuhan Yesus melakukan itu semua sebagai contoh bagi kita. Tuhan ingin kita juga memiliki perasaan yang sama dengan Dia terhadap sesama manusia. Tuhan ingin kita mengasihi sesama, menolong saudara-saudara seiman, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan dengan rela menggembalakan domba-dombanya dengan hati yang mengasihi. Dan yang terakhir, melekat dengan Allah. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Bapak Ibu yang terkasih, sepadat apapun pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan, Ia akan memulai dan mengakhiri harinya dengan datang kepada Allah untuk berdoa. Hatinya melekat kepada Allah. Ia bergaul karib dengan Allah setiap hari dalam doa. Sebab inilah kekuatan pelayanan Kristus, yaitu Ia melekat dengan Allah. Tuhan juga ingin kita juga melekat dengan Allah, yaitu memiliki waktu-waktu khusus bersekutu dengannya untuk merenungkan firman Tuhan, berdoa dan memuji menyembahnya. Sebab inilah sumber kekuatan kita, yaitu bila kita melekat dengan Allah, maka Ia akan memberi kuasa untuk kita bekerja, menuntut ilmu, melayani atau mengurus keluarga kita. Jika kita mengerti ini, maka kita tidak akan menghabiskan waktu untuk sesuatu yang salah, seperti menghabiskan waktu untuk mengejar karier, kekayaan, atau bahkan melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya sama sekali, seperti melamun menjadi orang kaya. Tetapi Tuhan ingin kita seperti Tuhan Yesus yang tidak menghabiskan seluruh waktunya untuk mengejar ambisi apapun, melainkan selalu meluangkan waktu yang terpenting bersama Allah di surga, dalam doa dan persekutuan yang erat. Bapak Ibu, marilah kita mohon hikmat-Nya agar kita dimampukan untuk melakukan semua itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.